Baik, saudara, sekali lagi kami informasikan bahwa telah terjadi bencana tanah longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana tadi disebutkan oleh Kepala BPBD Jawa Barat, Teten Ali Mulku, ini terjadi dua longsoran di dua tempat berbeda, saudara. Ada di Lembang dan Pasir Langu seperti yang saya infokan tadi. Dan dari informasi yang kami dapat sementara dari Kepala BPBD Jabar Teten Ali Mulku, untuk di Lembang ini sudah ada 2 korban meninggal, saudara. Dan saat ini, saudara, kami masih tersambung dengan Pak Yayat Supriyatna, Bapak Yayat Supriyatna sebagai pengamat tata kota Universitas Trisakti. Pak Yayat, diinformasikan tadi berbicara dengan Pak Teten Ali Mulku, Kepala BPBD Jabar, betul adanya memang ini daerah yang rawan terjadi tanah longsor dan sudah ada alih fungsi lahan. Pak Yayat, berarti memang betul memang adanya bahwa tidak melihat kondisi dari lereng tersebut, tapi dijadikan tempat untuk berkebun. Tadi kalau dikatakan oleh jurnalis Kompas TV, Pak Yayat, bagaimana melihatnya? Ya, ini menarik ya. Pertama, daerah Cisarua dan Lembang itu kan selain destinasi wisata juga menjadi zona areal pertanian tanaman pangan. Pasir Langu saya masih ingat lah, dulu saya pernah ke Pasir Langu, saya pernah ada kegiatan di sana gitu. Mengingat wilayah ini merupakan zona wilayah tanaman pangan dan kita ketahui ada kasus namanya supply dan demand gitu. Ketika permintaan pasar ya tentang produk-produk pertanian makin meningkat, itu kan akhirnya ketika intensifikasi tidak mampu, artinya dengan misalnya dengan membuat rumah-rumah kaca untuk tidak melakukan ekstensifikasi, meluaskan areal pertanian, itu otomatis ketika demand meningkat, proses ekstensifikasi ya, alih fungsi lahan untuk memperluas areal pertanian itu pasti akan terjadi. Jadi otomatis melihat wilayahnya subur, tanahnya juga bagus untuk tanaman pangan, kemudian juga demand, permintaan pasarnya tinggi. Nah ini kan mau tidak mau akan menggerakkan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas produksinya gitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah peningkatan itu dengan cara intensifikasinya atau dengan cara ekstensifikasinya? Dan wilayah ini kan seperti saya katakan tadi adalah wilayah perbukitan ya, dengan zona mungkin kelerengannya itu cukup curam. Nah otomatis jika terjadi alih fungsi dari vegetasi tanaman keras yang punya kapasitas untuk menyerap tanah tinggi, menyerap air tinggi dengan tanaman pangan itu berbeda. Nah menurut saya ada bagusnya ya, kita coba memahami mengapa masyarakat sangat antusias untuk meningkatkan nilai lahannya dengan produk-produk pertanian. Tetapi yang kurangnya adalah tentang pengawasan dalam konteks di lapangannya gitu. Artinya begini, harusnya ada pemetaan mana zona yang perlu kita pertahankan, mana zona yang bisa kita tingkatkan produktivitasnya. Nah kalau melihat dari secara kultural, memang masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di Lembang, di Cisarua, Pasir Langu dan sebagainya itu memang dari dulu riwayatnya adalah petani-petani di sektor tanaman pangan. Dan kita ketahui Lembang itu kan ibaratnya kalau di Bogor tuh kayak puncak gitu ya, menjadi destinasi wisata, wisatawannya banyak, pasti ada nilai tambah dalam konteks wilayahnya yang mempunyai daya tarik, maka pertanian itu menjadi hal yang menjadi salah satu sumber penghasilan utamanya. Nah sekarang yang menjadi catatan kita, areal-areal pertanian itu, areal itu dimiliki oleh siapa misalnya. Kalau misalnya dikuasai oleh satu badan usaha, katakanlah punya perhutani. Kadang-kadang pertanyaannya, apa sudah ada izin, ada syarat-syarat ketentuan yang berlaku, atau milik siapa yang mengelola. Tapi kalau kepemilikannya private, perseorangannya kita juga tidak bisa mengendalikan ya, karena hak seseorang untuk memanfaatkan nilai tanah itu adalah hak pribadi. Tetapi secara tata ruang perlu ada rambu-rambu. Karena mengingat ya daerah ini kan sangat sensitif. Sekali lagi saya mengatakan bukan hanya untuk di Bandung, di Bogor, Cianjur atau kawasan-kawasan di Jawa Tengah yang merupakan zona areal pertanian dengan tanaman pangan, jika memasuki curah hujan yang tinggi itu mau tidak mau memang harus lebih waspada. Dan ini kita memang berduka karena kejadiannya terjadi pada jam 3 pagi begitu.
Baik, Pak Yayat, ini masih sangat menarik terkait dengan pembahasan alih fungsi lahan yang menyebabkan bencana longsor. Tapi kita harus tahan terlebih dahulu diskusi kita. Bapak, kita jeda sejenak. Tetap di Breaking News Kompas TV. Breaking News Kompas TV kembali hadir untuk Anda, Saudara, terkait dengan tanah longsor di Kampung Babakan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Saudara, saat ini kami, Kompas TV, masih terhubung dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti, Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, tadi saya sempat berbicara dengan Pak Teten Alimulku, Kepala BPBD Jabar, mengatakan bahwa terjadi tidak hanya satu longsoran, tetapi ada dua longsoran. Satu lagi itu ada di Lembang. Pak Yayat, ini kan yang kita tahu Lembang ini merupakan salah satu destinasi wisata. Ini bagaimana Anda melihatnya? Berarti memang masih ada daerah-daerah yang labil tanahnya di sana, Pak Yayat. Iya, Cisarua, Pasir Langu dengan Lembang itu berdekatan dalam zona yang sama. Artinya memang wilayah ini sangat sensitif terkait dengan masalah potensi longsor. Apalagi ditambah dengan kondisi curah hujan yang cukup tinggi. Dari dulu wilayah Lembang itu memang menarik menurut saya. Dari aspek udaranya, lokasinya. Nah, pertanyaannya kan bagaimana konsep pengembangan Lembang atau daerah Cisarua yang memang kalau dilihat dari kekuatan lahannya itu adalah di sektor pertanian. Nah, ketika lapangan kerja atau usaha itu melihat pertanian itu menjadi kegiatan utama di daerah tersebut, nah pengendaliannya sejauh mana gitu kan. Nah, sekarang yang menarik adalah areal pertanian itu ada di perbukitan, sementara perumahannya ada di bawah. Nah, ini kan artinya pencerahan, pengetahuan tentang tata ruang, bagaimana wilayah yang harusnya dilindungi di atas, misalnya di atas permukiman, itu sebaiknya kawasan lindung untuk memprotek supaya tidak ada tekanan air atau longsor yang menimpa di bawah. Tetapi yang terjadi, ini kan asumsi dulu ya, ada kemungkinan area pertanian di bawah, area permukiman di bawah itu, sementara perbukitan di atasnya itu sudah berubah. Nah, harusnya misalnya kalau misalnya pertanian itu di atasnya ada sistem proteksi terkait pengendalian lahan dalam konteks hutan atau penghijauan yang kuat dengan vegetasi tanam keras yang mampu menahan air, itu otomatis juga ini. Nah, satu hal lagi yang perlu kita cermati ya, kita kan harus banyak belajar dengan perubahan curah hujan yang ada sekarang. Kalau curah hujan semakin ekstrim, artinya kawasan Lembang, Cisarua, dan kawasan-kawasan perbukitan yang memang sudah banyak perubahan alih fungsi tanahnya, harus diingatkan, hati-hati, bukan kita takut, tapi perlu kehati-hatian bahwa potensi longsor itu bisa terjadi di semua tempat. Nah, sekarang kita tinggal konfirmasi dengan pihak BMKG. Di mana potensi? Nah, BMKG kan sekarang agak rajin itu untuk mengkonfirmasi tentang potensi curah hujan ekstrim pada beberapa daerah. Nah, yang sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Barat sudah cukup baik, misalnya menginformasi kepada setiap pimpinan daerah bahwa ada potensi curah hujan itu. Nah, sekarang ilmu langitnya bagus, ilmu buminya bagus atau enggak nih? Bergerak di bawah. Nah, jadi yang terlambat adalah ada kemungkinan lag ya, informasi yang baik ini tidak terkonfirmasi sama pengawasan di lapangan. Di lapangannya ya. Belajar dari kasus ini, maka kita harus sama-sama mencermati untuk kedepannya wilayah mana yang sebetulnya harus kita tahan nih, supaya tidak terlalu dieksploitasi. Kadang-kadang terus terang daya tarik ekonomi itu suka mengabaikan aspek keuangan gitu. Ibaratnya sudah tuntutan demand dan supply-nya itu ketika permintaan, mohon maaf ya, ketika sekarang ada kebijakan makan bergizi gitu ya, oh ini butuh sayuran, nah ada permintaan, nah bagaimana sebetulnya aspek supply dan demand itu kita coba komposisikan pada wilayah-wilayah yang memang menjadi area pertanian. Tapi kalau dia aman dari zona bencana, boleh kita optimalkan, tapi kalau dia berada di zona bencana, pengendaliannya menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Baik, berarti sebegitu pentingnya terkait dengan kajian sebelum dilakukan alih fungsi lahan di tempat-tempat tertentu yang memang rawan terjadi bencana, terutama tanah longsor. Baik, terima kasih informasinya pengamat tata kota Universitas Trisakti, Pak Yayat Supriyatna. Pak Yayat, terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, Bapak. Sama-sama, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Baik, saudara, kami akan beralih dan ingin mengupdate
terhadap Anda terkait dengan informasi terkini di lokasi. Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ahmad Fadilah. Fadil, informasi terkini di sana bagaimana terkait dengan penanganan bencana? Apakah sudah terlihat tim dari baik Kapolres Cimahi maupun dari tim BPBD sudah di lokasi kah? Memang saat ini proses pencarian korban longsor di kampung desa di kampung pemukiman warga Kampung Pasir Kuning RW 8, RW 10 dan RW 11 Desa Pasir Lango, Kecamatan Sarwa, Kabupaten Bandung Barat masih terus dilakukan oleh dari tim SAR gabungan, di mana sudah terlihat tadi dari TNI, Polri, SAR Bandung, relawan, BPBD Kabupaten Bandung Barat, dan memang hingga siang ini masih terus dilakukan upaya pencarian di lokasi titik yang diduga banyak warga yang tertimbun. Kalau berdasarkan data dari Desa Pasir Lango, di mana total dalam musibah ini mencapai 111 orang dengan rincian 6 orang meninggal dunia, kemudian 21 orang selamat dan 84 masih dalam pencarian. Memang sampai saat ini kita masih terus menunggu data pasti dari pihak yang terkait. Tapi memang informasi yang saya terima itu sekitar 111 yang menjadi korban di dalam musibah ini. Tapi sekitar tadi 10 menit yang lalu ditemukan lagi 1 orang warga dalam kondisi meninggal dunia. Baik, Fadil, penglihatan Anda, apakah memang warga di sekitar sana sudah mencoba untuk melakukan evakuasi mandiri terlebih dahulu? Dan apakah ada kesulitan yang dilihat di sana, Fadil? Ya, memang sejak pagi hari ataupun beberapa jam setelah kejadian, karena dikarenakan longsor ini terjadi sejak pukul 3 pagi disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di dalam beberapa hari di kawasan Cisarua ini. Dan mulai pagi tadi warga sudah melakukan evakuasi mandiri dan berhasil menemukan sekitar warga yang diduga tertimbun longsor dan langsung dibawakan ke kantor Desa Pasir Lango untuk dilakukan proses identifikasi. Dan memang dalam pengamatan saya sejak tiba tadi bahwa proses pencarian ini pun memang agak terbilang cukup sulit dikarenakan medan longsor yang cukup panjang, dan saat ini pun memang sering beberapa kali terjadi hujan sehingga rawan terjadi adanya longsor susulan. Baik, Fadil, kalau kami boleh tahu, ini di belakang Anda cukup banyak warga yang menunggu atau mungkin sedang melihat. Bisa dijelaskan kepada kami, apakah warga yang ada di belakang Anda ini sedang menunggu mungkin alat berat yang sedang akan digunakan nantinya untuk proses evakuasi, atau sedang bagaimana, Fadil? Ya, memang kalau banyak warga yang mendatangi lokasi longsor ini dikarenakan memang ada sebagian warga yang penasaran terhadap lokasi longsor ini terjadi, dan kedua ada warga ataupun yang ingin mencari sanak keluarga yang diduga menjadi korban dalam peristiwa longsor ini. Dan untuk proses evakuasi atau pencarian korban longsor dilakukan secara manual dikarenakan akses menuju lokasi ini itu tidak bisa dilalui ataupun dilewati banyak kendaraan dengan kapasitas besar, artinya tidak bisa membawa alat berat, sehingga proses pencarian itu dilakukan manual menggunakan alat seadanya dengan berdasarkan informasi tim warga apakah ada warga yang juga menjadi korban ini. Baik, Fadil, bisa Anda pastikan ke kami sekali lagi terkait dengan kondisi kampung di sekitar lokasi terdampak, apakah memang sudah dilakukan evakuasi untuk warga-warga di sana, dipindahkan ke lokasi yang lebih aman, karena ditakutkan terjadinya tanah longsor susulan? Ya, memang pasca kejadian longsor itu para warga di sekitar area lokasi longsor sudah ada yang dievakuasi ke kantor desa untuk mengantisipasi hal tidak diinginkan terjadinya longsor susulan. Dan warga pun karena memang berdasarkan informasi itu, tepat di belakang saya ini pun ada rumah yang menjadi tertimbun sekitar 30 rumah, sehingga diduga masih banyak korban yang berada di areal ataupun di lokasi longsoran di tertimbun. Dan di seberang sana, di belakang saya ada posisi warga yang memanfaatkan lahan kosong untuk
melakukan aktivitas sayuran tanam tiga memang. Dan lokasinya pun memang cukup curam sehingga proses evakuasinya pun agak sedikit terlambat dan agak susah. Baik, terima kasih Ahmad Fadilah, jurnalis Kompas TV untuk laporan Anda. Kami akan menunggu update terbaru terkait dengan penanganan bencana tanah longsor di lokasi Anda saat ini. Tetap hati-hati, Fadil. Terima kasih sekali lagi, selamat bertugas kembali. Baik, saudara, telah terjadi tanah longsor di Kampung Babakan RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, di mana terjadi pukul 2 dini hari tadi, saudara. Dan informasi yang kami dapat dari Kepala BPBD Jawa Barat, Teten Ali Muku, disebutkan bahwa tidak hanya terjadi satu longsoran saja, tetapi juga terjadi longsoran di daerah lain selain di Pasir Langu, yaitu ada di Lembang. Dan terkait dengan informasi atau data terkini yang terdampak itu ada sekitar 30 rumah warga, saudara. Dan informasi terkait dengan data orang hilang ataupun data meninggal dunia, korban meninggal dunia dan juga korban yang selamat, menurut Kapolres Cimahi AKBP Niko Nurullah Adiputra, data sementara yang kami tentu akan mengupdate kembali kepada Anda, saudara, ada sekitar 89 data orang hilang yang masih dicari, dan ada 10 korban meninggal dunia, dan ada 21 orang yang berhasil diselamatkan, saudara, dari bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, tepatnya di Kampung Babakan, RT 05 RW 11, Kelurahan Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, saudara. Dan disebutkan tadi melalui dialog bersama dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna, sejumlah faktor tentu bisa terjadi yang mengakibatkan terjadinya bencana tanah longsor. Disebutkan memang ada curah hujan yang lebat atau tinggi atau mungkin curah hujan ekstrim yang terjadi di lokasi, dan betul adanya menurut kesaksian warga, hujan lebat terjadi sejak malam hingga pagi hari tadi yang menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor pukul 2 dini hari tadi. Dan menurut Yayat Supriyatna memang tingkat kelerengan ekstrim itu juga bisa mengakibatkan terjadinya atau rawan terjadinya tanah longsor di lokasi tersebut. Dan tentu satu lagi disebutkan bahwa mungkin ada perubahan alih fungsi lahan, saudara.